especially at English department. And then now or today, I will be assisting you to learn English. So before we start our lesson, who is the chairman for this class? Siapa ketua kelasnya? Wakilnya siapa? Oke, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Pakai bahasa Indonesia saja. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. For a start, I want to know you one by one. So, I want you all of you to introduce yourself. Oke, saya mau kalian perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saja. My name is Chetli Setiawan. Dari sini, dari sini. My name is Natasha. My name My name. Coba Hendra. My name My is. name is Hendra. Oke, selanjutnya. My name is Chetli Setiawan. Asmia. My name is Krisnawardana. My name is my name is Salwan Dirashawai. My name is Farhana. My name is Firyani. My name is Alfiansyah. Oke, thank you. Ada yang bisa hadir hari ini? Siapa? Raskia, Mana, Amina, Aulia. Sama siapa lagi? Aulia. Sama? Mati. Okay. So, our topic today is about narrative text. Saya mau ada volunteer 4 orang yang baca yang bagian sebelum ABC. Di sini dulu. Firyani. Coba. Chetli Setiawan. Bagian A, bagian A. Thank you. Jadi cara bacanya itu the students are able to define narrative text. Artinya itu siswa mampu mendefinisikan apa itu narrative text. Nah, untuk bagian B siapa yang mau coba baca? Firyani. Chetli Setiawan. Tiga yang ini Charlie. Charlie, silakan baca bagian B. The student are able to discover the hour from the narrative text. Answer the narrative From text. the narrative text apa misalnya. Oke, thank you. Mungkin supaya lebih efisien saya baca saja. Jadi untuk bagian C, the student are able to identify the generic structure of narrative text. Jadi kalian akan disajikan narrative text dan diajarkan bagaimana struktur dan juga language feature-nya. Language feature itu kayak penggunaan tenses di dalamnya. Nah, oke, kita
belajar bahasa Indonesia? No. I don't know. Oke, first kita coba Melani mungkin bisa baca bagian di sini pengertiannya, nanti saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Kelihatan? Narrative text is a text that about sequence of events in the past. Okay, thank you. So narrative text is the text that tells about sequence of events in the past. Jadi narrative text itu adalah teks yang menceritakan kejadian di masa lampau. Nah biasanya kejadian di masa lampau itu sifatnya fiksi. Jadi kayak cerita Rapunzel, Cinderella, Snow White. Nah itu semuanya jenis dari narrative text. Nah kalau misalnya kalian dengar report text, nah report text itu sama-sama kejadian di masa lampau, tapi kalau report itu berdasarkan kejadian fakta yang kalian alami. Misalnya kalian membuat teks sesuai saat kalian libur sekolah, kemudian membuat dan menceritakan di depan kelas. Report. Kalau naratif dia sifatnya fiksi, jadi bisa cerita horor, peri dan sebagainya. Bisa dipahami? Oke, jadi sini ada strukturnya. Yang pertama ada orientation, ada communication. Nah, orientation ini dia adalah pembuka bagian cerita. Biasanya memperkenalkan tokoh. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalian sudah familiar. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya ditandai kayak one time, one day dan sebagainya. Communication itu mencakup raising action, climax dan culmination. Jadi kayak puncak dari suatu cerita itu. Nah, kemudian juga ada resolusi. Ini mencakup contains the ending of the story. Jadi bisa saja sedih, bahagia dan sebagainya. Reorientation ini kalau misalnya dia mempertegas value atau moral value yang pesan moral yang ada di dalam cerita. Misalnya kayak kita harus senantiasa berbuat jujur dan sebagainya. Nah, untuk language feature-nya dia past tense. Kalian sudah belajar atau tidak tentang past tense? Kita skip saja, nanti kita belajar bersama. Oke, karena kalian belum familiar dengan past tense, ada HP-nya semua masing-masing. Coba buka kamus, di situ di bab kedua. Familiar tidak tentang bab 1, bab 2, bab 3 dalam bahasa Inggris? Verb, bukan bab. Kata kerja 1, 2, 3. Oke, lihat dulu contohnya di HP, terus maju satu-satu nanti. Oke, jadi kalau kalimat saya ajarkan dulu untuk buat kalimat ya, karena kalian tidak familiar dengan tenses, jadi susah untuk belajar tentang teks. Yang pertama, dalam bahasa Inggris itu sama dengan bahasa Indonesia, kalimat itu harus terdiri dari subjek
subjek, terus ada verb atau kata kerja, terus ada objek atau komplement. Nah, subjek ini dia bisa kalian panggil dengan she, bisa juga namanya misalnya temannya Melani, Saskia dan sebagainya. It, kalau mereka itu pakai they, kalau kami itu pakai we. Nah, kemudian verb ini dia terbagi menjadi 3. Jadi untuk verb pertama itu kalau kejadiannya sekarang, berlangsung sekarang, misalnya it. Verb keduanya misalnya verb keduanya itu eat. Kalau misalnya kalian menceritakan kalian makan bareng sama teman, nah itu pakai ate. Kalau misalnya I ate with my friends yesterday. Nah, kalau verb ketiga ini tapi jangan ke sini. Jadi kita fokus aja ke sini. Nah, jadi penggunaan naratif itu yang menggunakan tenses ini yang kedua. Oke. Jadi saya sediakan mungkin dua di sini dan kalian bisa tulis kalimat dengan memilih verb. Dari sini dulu, coba buat kalimat pakai subjek ini dan satu kalimat. Ayo. Coba satu orang saja. Mungkin saya buatkan saja supaya mudah. Jadi dok, kalau misalnya kedua dia itu bisa terpasang di sebuah ini. Contohnya she ini dia subjek, terus me ini dia kata kerja atau verb 2. Nah, kalau misalnya verb 2 itu pasti sudah lewat nih, sudah terjadi. Nah, me ini dia sebagai objek yang dikenal ini. Bisa dipahami? Bisa. Okay, so I have a answer for you. Kita akan berikan namanya itu pantong ya kan. Jadi bahasa Indonesia nya pantongin. Kamu bahasa Inggrisnya mimpi. Alfiansa ada? Siapa Alfiansa? Sini dulu. Jadi aturannya kalau misalnya ada yang bisa jawab, dia bisa tunjuk teman yang lain. Ini Alfiansa akan merendahkan sampai memasak Pak. Merendahkan kalian yang tebak. Kalau misalnya Melani akan tebak, Melani ini
Agak dingin deh. Jangan Dingin ya. Ya. Tapi tidak boleh ngomong. Ayo kan. Main bola. Oh, soccer. Football. Betul. Yang benar. Syukur. Oh, gitu. Syukur jadi. Oh, gitu. Curang ya. Masih kesiangan kadang. Kalau ada bahasa Inggrisnya. Eat banana. Betul. Jadi. Siapa? Silakan. Bahasa Inggrisnya apa? Baik kuda-kuda. Kalau kita bahasa Inggrisnya apa? Ya betul. Kalau misalnya mengendarai itu bahasa Inggrisnya. Translate.
Reading itu baca. Sama pronunciation satu dan baik itu horseback. Reading. Bahasa bahkan apa? Horseback. Jadi horseback itu punggungnya kuda yang dikendarai begitu bahasa Inggrisnya. Oke? Karena itu tadi yang jawab, siapa? Pemain lagi. Jeli. Salwa. Iko. Tidak ada pakai itu sana yang semua. Saja bisa. Ya terkurang kan tahu dia. Badminton. Temannya. Siapa lagi yang jawab? Siapa temannya yang lagi? Nanti salah pronunciation. Jadi begini. Ini kan? Ini tuh bacanya bukan kambing. Bacanya begini. Bacanya jadi kalau misalnya kalian dapat huruf kalau kamu tulis N ketemu B, B-nya tidak disebut. Nah, ada yang mau coba baca ini saya baca dulu baru kita tahu semua yang lain. Cinderella, she lived with her weak stepmother and stepsister who treated her badly. One day, the prince held a great ball, and Cinderella desperately wanted to attend. With the help of her fairy godmother, she got a beautiful dress and glass slippers to wear to the ball. At the ball, the prince fell in love with her, but Cinderella had to leave before midnight when the spell would be broken. The prince searched for Cinderella, and when he found her, they lived happily ever after. Oke, silakan coba baca. Oke, ada kita perbaiki ini supaya ini.
Once upon a time. Cinderella's with hair, with water and sister. One day, Sampai situ, sampai situ. Once upon a time. Ada yang tahu artinya dalam bahasa Indonesia? There was a beautiful girl named Cinderella. Apa artinya itu dalam bahasa Indonesia? Ada sebuah Seorang gadis cantik. yang bernama Cinderella. Ini was itu sama juga dengan is. Ya, is itu be. Tapi kalau was itu berarti pas, kejadian di masa lalu. Oke, selanjutnya she lived with her mother and stepsisters who treated her badly. Nah, dia tinggal dengan mama dan ibu sambung atau ibu tiri dan saudara tirinya yang memperlakukan dia dengan buruk. One day, the prince held a great ball. Apa kira-kira artinya itu? pada satu hari. Ada satu hari. Hari betul, prince. Prince itu apa? Pangeran. Jadi kalau ada dua S-nya princess, putri. Kalau begitu saja pangeran. Ada sebuah. Kalau satu di S-nya berarti banyak pangeran. Ingat gitu. Kalau prince satu pangeran. Kalau ada satu S-nya di situ prince. Berarti ada beberapa pangeran di situ. Kalau dua S-nya berarti itu putri. Jadi help dia mengadakan. Cinderella discovered in one to a day. Cinderella ini datang dengan bantuan peri. Dia si God. Ini kata dasarnya verb satunya itu get, got tulisannya ketiga. Terus kita ini fell bahasa Indonesianya jatuh cinta ya, fell in love. Nah kalau misalnya dia ini kan pas kalau nah kalau sekarang itu fall. Jadi kalau misalnya fell di sini berarti sudah meninggal. Nah have ini juga kedua dari have. Kemudian ini search. Nah ini ada idenya, ini kata kerja beraturan. Ini found, dia find, menemukan. Nah ini juga lihat, dia juga kata kerja beraturan, jadi cuma pakai ada. Oke, karena saya lihat pronunciation-nya masih perlu diperbaiki, jadi saya mau satu orang itu baca satu paragraf, kemudian lihat di situ yang mana yang ditahu bahasa Indonesia, yang mana tidak. Supaya bisa saya perbaiki pronunciation. Dia pakai Satu
bacanya tuh lift tapi kayak data itu nyentuh lift nyentuh bagian atas. Ya. Yang paling situ yang tidak ditahu bahasa Indonesia. Terus apa yang tidak ditahu? Bahagia. Ya. Tidur. Lift tertinggal. Itu karena lampu jadi ada D-nya kalau tidak ini kan udah pekerjaan. Oke, selanjutnya rumah. Yang paling kita bahasa Indonesia di situ. Mulai dari day. Dari tahu bahasa Indonesia day. Day itu mereka. Ayahnya itu berbentuk itu tak. Namanya rumah. Mother, ibunya itu dipanggil Dayang Sumbi dan anaknya itu dipanggil Surya. Oke, selanjutnya. Oke, yang mana bahasa Indonesia di situ yang paling top? One day, terus Dayang Sumbi meminta putranya untuk berburu dan bersama anjing kesayangannya. Jadi sama rumah ini maksudnya itu diminta sama ibunya untuk berburu di tempat sama rumah. Oke, selanjutnya setelah berburu sepanjang hari, Sabureng itu menjadi khawatir dan cemas karena dia tidak memburu ikan Nodir. Tidak ada rusa yang dia buru. Oke, selanjutnya. Jadi Coach. of shooting his dog after the dog fever and come here at home. Yang paling tahu bahasa Indonesianya. Home. Om Ji. Dari sang dan dulu kemudian pakai EDHEN. Hood itu berpikir kata dasarnya ini
Jadi dia tuh berpikir untuk melipat anjingnya. Nah, kemudian kata dasarnya take, kemudian dog's liver itu hati dari anjingnya dan membawanya ke rumah. Oke, selanjutnya. One of that is it was not liver but tuna. Dog. Oke, yang mana dog sih? Tidak. Ini dog sih. Dog. Ini sekali disebut rusa, liver itu hati, tapi bukan heart ya. Kalau hati tuh kalau dia berbicara tentang organ dia pakai liver, tapi kalau misalnya hati yang berhubungan dengan perasaan, nah itu hati heart. Oh ini kata dasarnya fine. Oke, selanjutnya. He was and hit Samulia head. Oke, si Furious ini dia sangat marah dan memukul kepala Sampurian. Oke, selanjutnya di sini. That incident. Jadi setelah kejadian itu Sampurian merasa kesal dan cepat-cepat pergi atau minggat dari rumahnya. Oke, selanjutnya. Yang mana tahu bahasa Indonesia-nya di situ? Year case. Beberapa tahun berlalu. Jadi di sini karena ada S-nya toh, jadi beberapa tahun. Kalau misalnya satu berarti setahun berlalu. Tapi ini kayak S, years case Sampurian pergi ke banyak tempat dan finally ini akhirnya tiba di sebuah desa. Oke, selanjutnya. Dari sini. He met a beautiful woman and fell in love with her. Oke, jadi ini mate, dia kata dasarnya meet seperti ini, tapi karena dia pas jadi pakai satu saja. He married a beautiful woman and fell in love with her. Dan jatuh cinta dengan dia. Oke, terakhir. Jadi ketika mereka mendiskusikan rencana pernikahannya, wanita itu melihat luka di kepala Sampurian. Jadi mungkin sudah pernah dibaca ini tentang Sampurian.
Tingkatkan. Baygon apa sih suka baygon? Tingkatkan sebelah. Oh iya itu. Sikit-sikit. Gimana? Okay, we have another activity. So please stand up, everyone. Kita aturannya itu ikuti saja, kan? Kalau misalnya dia bilang freeze atau beku, kalian tidak boleh bergerak. Yang didapat bergerak saat freeze akan dapat hadiah. Freeze. Jadi memandu. Kita bersama. Itu salah satu yang bisa memperkaya vocabulary kalian atau kata-kata kalian dalam bahasa Inggris. Jadi kata kuncinya itu I spy with my little eye something very with letter A. Jadi pilih salah satu di sini. Ada beberapa yang start dari katanya itu dimulai dari huruf A. Oke, bisa dipahami? Oke, kita sama-sama dulu bacanya. I spy my little eye something beginning with letter A. A ya. Yang mana? Beginning with letter A. Astronaut, alien. Ini apa ini? Pillow ya bahasa Inggrisnya. Kami. Kalau dia sisir,
kalau kata kerja itu pakai kami, tapi saya kamu saja. Ini alun Alpukat. avocado. Ini eraser. Pen. Next, I spray with my little eyes something that start with letter C. No. Keledai. Kalau tahu mesin mesin keledai? Donkey. Oke, ini. Jadi Indonesia itu seringkali salah kalau misalnya tuh kastil itu bukan kastil di cara bacanya, castle. Nah, biasanya ada juga yang kayak acara-acara begitu bilang ada event di Sompek begitu toh. Nah, itu bukan event sebenarnya, yang benar itu event. Kalau event itu karena artinya. Nah, ini apa? Baik. Motorcycle. Ini Cake. Nah, ini Lipstick. ini Gelas. apa bahasa ya? Next. Snack atau snack? Next. Jawabannya itu benar. Kalau ular itu sering sekali pronunciation-nya ditukar dengan cemilan ya. Snake dengan snack. Snack itu cemilan. Kalau ular snake. Ini Crow. crow. Ya crow. Ini kalau ini cereal. Ini coklat. Terus ini Candy. ice cream. Betul ya. Coba sih. Masuk lagi. So before we ended our meeting today, do you have any question of so I would to make actually by the time is limited pick the pictures and ini ada fairy fiction and romance. Kalian bisa mention satu atau dua cerita yang kalian tahu yang misalnya genrenya itu peri, fiksi, dan romansa. Kayak Cinderella sama Rapunzel tadi itu genrenya romansa. Kalau peri kira-kira ceritanya contohnya itu Tinkerbell. Fiksi itu bisa jadi kayak horror dan sedih. Kita skip saja. So before I ended our meeting, do you have any question? Apa kalian ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya yang tanya. Bisa pakai bahasa Indonesia nanti dia bahasa Inggris. Oke, kalau tidak ada saya tanya ya. Dari Yansa. Ya, mana? Ini tuh. What do you know after learn this material? Apa yang kamu tahu setelah belajar hari ini? Bahasa Indonesia saja. Bahasa Inggris. Mengerti
Home, ya bacanya dari baca bukunya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Ini kita Saya. apa insight baru yang kamu dapat setelah belajar? Ya, pemahaman baru, maksudnya apa yang didapat? Kayak tambah vocabulary-nya atau bagaimana? Oke, jadi sebelum saya mengakhiri, saya masih ada dua waktu. Saya mau mengajari kalian at least you know to introduce yourself in English. Jadi saya ajari kalian setidaknya bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris secara sederhana. Jadi misalnya menempatkan kalau misalnya ketemu bule dan atau mungkin ingin cari jodoh bule dan sebagainya. Oke, yang soal itu tadi seperti saya, let me sebenarnya tapi disingkat supaya lebih cepat. Misalnya pakai let me introduce myself atau let me tell you about myself. Oke, my name. Coba dulu pronounce semua name. Bukan nama ya, name. Ada name. My name. Coba dulu pertama dari sini. Cepat-cepat saja my name. Oke, sama-sama. I bet saudara tadi my name is siapa namanya? Syukur. Namanya Syukur. Nah, biasanya itu umurnya ayah. Kalian berapa? 14, 15? 14. Ayah kalau 13 13 tulisannya tapi 13 bacanya 13 kalau 13 14 14. 14. Oke, ayah misalnya ayah 13 years old. 13 tuh saya 13 tahun. Kamu 13. Tulisannya tuh THIRD baru T begitu tadi bacanya 13. Oke, sudah umur biasanya hobi. My hobi. Hobinya apa? Wisma. Apa hobi tak? Bukan hobi. Kalau misalnya satu di hobi atau my hobby is cooking. Nah, kalau kedua, misalnya suka membaca, suka watching TikTok. Habis my hobby are watching TikTok dan film. Jadi kalau dua pakai are, kalau satu pakai is. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. I am a second of 3 siblings. Atau itu juga I am single single child in my family. My father is misalnya is a teacher, my mother is a teacher. Jadi siapa yang sudah mengerti perkenalkan diri? Silakan coba perkenalkan diri terus Oh,
Belum. Coba dengarkan dulu bahasa Inggris. Iya. My hobby is football. Playing football. Terus umurnya berapa? 1-4. 14 tahun. 1-4. Coba hitung pagi dulu dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jangan bilang 20. Begitu yang seterusnya 21, 22, 23 sampai kalau 30 itu 30. Tapi kalau 13 kan tadi tim ya. Kalau 30 itu 30 pakai Y. 40 itu 14, 41, 41, 42, 43. Oke, ulangi lagi sampai. Oke, sampai 20 dulu. 1, 2, 3. Dari 11. Apa tadi? Sekiranya 11. tapi tanpa saya. Kalian sama-sama. 1, 2, 3. 11, 12, 13. Oke, ulang sekarang terakhir. 1, 2, 3. 12. I hope that this meeting can help me to my last examiner for this semester. This is my final project, and thank you for your all participation. And I hope that you get a new insight for today's meeting. Before that, we ended our meeting. Please, the chairwoman to lead the prayer. Oke, silahkan kakak kelasnya pimpin teman-teman. Siap. Mari kita masih dewasa sudah belajar. Okay, thank you, everyone, and I hope that we can meet again. See you next time. Bye bye. Yeah.